Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini ya, kalau kita lihat enek sing masih ada yang meluk guling itu nih ya. Wes mudah-mudahan dengan tayangan perdana konferen hari ini mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kalian bisa paham ya, lekas mengerti, enjoy. Nggih. Ya. Nggih. Setelah ini nanti saya nerangkan nggak lama kok. Nanti kita lanjut dengan tugas. Tugasnya nanti linknya saya kirim lewat WA atau lewat wali kelasnya masing-masing saja. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Ini review ya, mereview bab 3 mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum internasional. Yaitu mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Jangan lupa kamu siapkan buku catatan dan pulpennya ya. Soalnya materi ini untuk penilaian akhir semester atau UAS, ulangan akhir semester ya. Setiap slide atau setiap tayangan di situ kalian perhatikan ya. Pada gambar ada gambar antri ya itu. Karena apa? Setiap orang itu harus memiliki kesadaran untuk menerapkan budaya antri sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena sikap tertib tersebut menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ya? Kalian bisa menyimak ya. Kita lanjutkan ya yang slide yang kedua, yaitu mengenai tujuan pembelajaran ya. Setelah membaca tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia atau setelah mempelajari tata urutan perundang-undangan ini, harapannya apa? Peserta didik kalian mampu menjelaskan landasan hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tepat. Sedangkan tujuan yang kedua, melalui kegiatan mencari contoh kasus peraturan perundang-undangan, kalian mampu menunjukkan contoh proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga,
Setelah mengkaji tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dengan baik. Jadi, intinya yang pertama, setelah pembelajaran ini nanti, kalian bisa menjelaskan landasan hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melalui kegiatan ini atau sampean bisa browsing dari internet ya, browsing dari internet itu kasus-kasus apa saja mengenai atau kaitannya dengan kasus peraturan perundang-undangan. Jadi kalian bisa menunjukkan contoh pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu apa? Menunjukkan atau bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan baik. Jadi kalau di dalam lingkungan sekolah, berarti kalian juga harus bisa melaksanakan aturan-aturan yang diterapkan atau yang dibuat oleh sekolah. Pada pertemuan kali ini ya, kalian juga bisa menyimak apa saja nanti yang kita bahas, yaitu mengenai hakikat peraturan perundang-undangan. Yang B, tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Ini nanti saya tidak mengupas mulai dari atau membandingkan tata urutan kalau menurut TAP MPR atau undang-undang ya. Jadi satu saja yang berlaku yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tata urutannya ini. Yang ketiga perubahan dan pembentukan peraturan ini nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi pada pagi hari ini yang kita bahas yaitu hakikat dan tata urutannya. Next. Sebentar yang ini ya. Sekarang yang ini. Hakikat peraturan perundang-undangan itu nanti yang hakikatnya termasuk makna peraturan perundang-undangan, terus landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang ketiga asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Terus sekarang makna peraturan perundang-undangan yang kita bahas. Ini slide-nya. Ya, ini. Makna peraturan perundang-undangan. Tahukah kamu apa makna peraturan perundang-undangan? Dari kalian mungkin sudah bisa ya menjawab makna peraturan perundang-undangan. Oh, salah satunya bisa membacakan Buyum ya di situ. Apa saja makna peraturan perundang-undangan? Dari situ bisa dibaca, anak-anak.
Bisa? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun Ya, 2011 ini kan ya. Bisa dibaca? Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini bisa kamu catat juga ya, atau kalau kalian bisa screenshot juga bisa kamu screenshot. Ini makna peraturan perundang-undangan. Sudah? Sudah ya? Bisa kita lanjut? Terus sekarang mengenai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasannya apa? Landasan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kalau yuridis berdasarkan sejarahnya, filosofis secara berpikir tingkat tinggi, sosiologis berarti sosiologis apa antara orang satu dengan yang lain. Lanjutannya, ya. Terus sekarang asasnya, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Satu, harus ada apa? Kejelasan tujuan. Kalau sudah ada kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya yang membuat, lembaga mana yang membuat mengenai peraturan perundang-undangan itu tadi. Terus apa? Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Isine kudu podo ya. Apa yang sesuai dengan tujuan itu tadi. Lah, undang-undang itu juga bisa dilaksanakan. Jadi semua warga negara atau masyarakat Indonesia bisa melaksanakan. Terus yang dipertimbangkan lagi kedayagunaan dan kehasilan gunaan atau keberhasilan gunaan. Jadi daya guna dan hasil guna. Terus kejelasan rumusan. Nah, jadi setiap orang itu bisa menerima undang-undang tersebut, ya, jelas, bisa dimengerti. Terus yang terakhir itu apa, anak-anak? Keterbukaan. Jadi setiap orang itu tahu ya, mulai dari pembentukan, yang merancang siapa, yang mengesahkan siapa. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Di situ ada gambar tangan. Ada gambar tangan, itu diklik. Sudah ketemu gambar tangan atau cat? Ada enak ya.
Lah nanti kalau kamu pengen nanya itu ya, gambar tangan itu kamu klik. Ya. Kalau ngecat itu ada gambar catnya juga. Saya kira kalian sudah kok canggih-canggih kok daripada Bu Yupi ya toh. Terus kita lanjutkan lagi ya. Yang slide selanjutnya. Wes, ini harus apa? Kamu catat ya, ini tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang saya sebutkan tadi, menu undang-undang nomor 12, kudu apal, harus hafal kamu. Undang-undang nomor 12 tahun 2011. Urutannya seperti ini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau kamu menyebutkan Undang-Undang Dasar, nggak boleh hanya UUD 1945. Jadi mulai tahun 2011, menurut Undang-Undang nomor 12, itu menyebutnya harus lengkap. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang kedua, urutan yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga itu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Atau kalau dalam urutan yang tahun yang kemarin itu apa? Disebut dengan UU atau Perpu. Tapi sekarang apa? Dijelaskan, ditulis lebih lengkap lagi. Terus yang keempat, yaitu mengenai peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, perda. Ya. 6 bisa dikatakan apa? 7 ya. Perda provinsi yang keenam, perda daerah itu yang ketujuh. Di sini harus hafal kamu. Dicatat, jangan lupa dicatat. Atau nanti ya, atau nanti apa namanya, kamu ulang lagi rekornya, ya, rekamannya maksudnya. Next ya, kalau sudah jelas, lanjutnya, next. Nah ini yang dibahas dari tata urutan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa saja yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Di samping itu ya, di slide juga sudah tertera, dituliskan di lingkaran-lingkaran itu ya. Yang pertama yaitu apa? Organisasi negara. Kedua, hak asasi manusia maksudnya ya. Yang pada pasal-pasalnya itu ya, masuk pasal 29, 30, 33 dan sebagainya. Terus memuat juga prosedur mengubah undang-undang dasar. Terus yang selanjutnya, larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Larangan di sini mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar itu khususnya apa?
pada pembukaan. Jadi siapapun tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena apa? Karena kalau kita mengubah pembukaan, berarti kita merubah bentuk negara Indonesia. Terus yang terakhir yaitu cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Nah, itu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Sekarang yang ketetapan administrasi permusyawaratan rakyat. Bagaimana pendapat Jimli Asidiki mengenai bentuk ketetapan MPR? Seperti kamu tap MPR itu apa? Terus tap MPR hasil pemilu yang baru bagaimana? Ya, nanti kalian bisa browsing, kamu download isinya itu apa saja. Karena apa? Termasuk tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Menurut Jimli Asidiki, semua bentuk ketetapan MPR hanya bersifat administrasi dan tidak boleh memuat norma-norma hukum yang bersifat mengatur. Produk MPR yang bersifat mengatur hanya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar. Jadi tap MPR itu hanya memuat mengenai apa yang bersifat administratif. Jadi sudah tidak memuat norma-norma hukum. Di sini suaranya musik saja. Yang ketiga, undang-undang ini yang ketiga, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang, yaitu pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tolong ini di-unmute saja ya anak-anak ya, biar nanti yang ngomong biar buyum aja, kok ada musik yang masuk. Udah ya, saya lanjutkan. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Pengesahan perjanjian internasional tertentu. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, pemenuhan kebutuhan jalan masyarakat. Jadi undang-undang itu yang dimuat ini. Ada 5 ini ya. Jelas ya anak-anak ya sampai di sini? Halo, jelas? Jelas. Terus lanjutkan. Ya. Slide yang berikutnya, yaitu mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang dimaksud dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah ini, bisa kamu tulis, kamu catat, kamu screenshot juga ya.
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Suatu misal mengenai penanganan COVID-19. Nah, genting termasuk kegentingan yang memaksa. Terus tata urutan yang kelima, ini ada yang ditanyakan anak-anak ya, mungkin kalau belum jelas. Ini jadi dari tata urutan itu dijelaskan secara rinci. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu apa? Perpu maksudnya ya. Perpu kalau kemarin disingkat seperti itu. Perpu itu ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Next. Yang kelima, kalau PP ya, peraturan pemerintah. Nah, dalam pasal 12 ini pasal 12 Undang-Undang ya, nomor 12 tahun 2011, ketepaan sama ya, pasalnya 12, undang-undangnya ketepaan apa? Nomor 12. PP peraturan pemerintah itu hanya memuat materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, ini yang kelima. Jadi nanti bisa ada 7 ya, yang keenam itu perda provinsi, yang ketujuh itu perda kabupaten atau kota. Yes, sudah? Nah, mesti lupa ngomong bahasa Jawa. Ini yang keenam itu PP, peraturan presiden. Materi yang diperintahkan oleh undang-undang, peraturan presiden di sini ya, isinya materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Ini semuanya ada pada peraturan presiden. Ya. Kalau dulu ada yang namanya Kepres ya, tapi sekarang namanya peraturan presiden. Dan saya kira jelas ya, saya lanjutkan ke slide berikut. Ini. Nah, yang slide berikut, peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Ya. Atau dikatakan perda tingkat 1 dan perda tingkat 2. Isinya apa? Pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat ya, kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa. Terus yang kedua isinya yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada gubernur selaku wakil ya Nana ya, sorry, wakil pemerintah. Terus isi yang ketiga mengenai penugasan sebagian urusan pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa
berdasarkan atas tugas perbantuan ya. Ini nanti lebih lanjut, makanya kalau di daerah itu ada yang namanya dinas, ada yang namanya departemen ya. Ini nanti lebih lengkapnya ya. Kalian juga bisa download browsing mengenai peraturan daerah provinsi Perda tingkat 1 maupun Perda tingkat 2. Mungkin kalian bisa melihat ya, ada di papan nama itu, kenapa kok ada yang namanya dinas, kenapa yang ada namanya departemen. Insya Allah kalau sekarang bukan departemen ya anak-anak ya, kementerian. Kalau kementerian itu berarti dari pusat ya. Jadi daerah itu apa? Diberi tugas perwakilan yang ada di daerah. Seperti Dinas Pendidikan, ada Kementerian Agama. Nah, saya akhiri sekian anak-anak ya. Mungkin ada yang belum jelas bisa angkat tangan. Sudah, Bu. Sudah? Kalau sudah jelas, ini nanti anak-anak saya beri tugas. Ya. Ampun, Bu. Amin. Ya, so. Semuanya sudah paham ya anak-anak ya. Ini nanti tugasnya, karena belum, minta maaf ya. Yang kemarin saya bikin Google Form itu masih sampai 15, saya lanjutkan itu ada error. Jadi tidak bisa, linknya tidak bisa saya kirim lewat di sini ya. Nanti linknya saya lewatkan WA grup aja ya, atau lewat wali kelas masing-masing. Saya benahi ya. Saya akhiri sekian ya, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga COVID cepat berlalu, kita bisa belajar bertatap muka, tidak melalui virtual, tidak melalui dunia maya semacam ini, tapi kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, langsung melihat dengan teman-teman kamu, Bapak Ibu. Ya, begitu. Anak-anak deh ya. Nanti saya lewatkan WA saja. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan aktif ya. Wabarakatuh.